ini saya coba hubungi teman-teman dulu ya untuk memberitahu. Oh, ini Mbak Siti sudah masuk ya. Saya nyalakan mikrofonnya dulu. Oke. Oh, ini Mas Ri juga masuk. Saya nyalakan mikrofonnya. Selamat malam Mbak Siti. Apa kabar? Oh, ini Mas Ri. Selamat malam Mas Ri. Mas Ri nggak ada suaranya? Waalaikumsalam. Oh gitu. Oke. Hari ini kita ini ya akan belajar untuk latihan soal buat UTS. Waalaikumsalam. Oh, telepon ya. Astagfirullah. Nah, UTS dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke. Ini Mbak Herminya bisa dibantu untuk dihubungi, Mbak. Oke, saya coba hubungi Mbak Hermi dulu ya. Mbak Hermi. Oke. Oke. Sebelum saya ini ya, kita bahas latihannya hari ini. Jadi, mari kita berdoa supaya diberi kelancaran ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, ini teman-teman mau langsung latihan soalnya apa mau ini dulu? Ulas materi dulu. Halo, Mbak Risa, Mbak Mas Ri sama Mbak Siti. Halo, bisa dengar suara saya? Mbak Siti? Ma, bisa dengar suara? Oh, hilang. Bisa dengar suara saya ya? Ini mau langsung membahas soal apa mau ulas materi dulu?
Oh iya ya, waktu itu awal Mbak Siti belum gabung ya. Oke, kalau gitu saya ulas. Ya, oke, kalau gitu saya ulas. Nah, ini untuk pengulasan materi saya matikan mikrofonnya ya biar nggak tabrakan ya suaranya ya. Nanti kalau seandainya ada suara nggak terdengar atau pertanyaan silakan diajukan lewat chatting, oke? Oke. Nah, hari ini kita akan ulas materi untuk proses perumusan Pancasila. Jadi, oke. Nah, Pancasila asas negara kita itu tidak tiba-tiba ada aja ya, tetapi ada prosesnya. Dulu pada akhir tahun 1909 1944. Sebentar ya, saya tinggal sebentar ngambil buku. Maaf ya Mbak, saya tinggal dulu tadi nutup pintu. Oke, saya lanjutkan ya. Oh ini Mbak Siti sebentar. Halo Mbak Siti, bisa dengar suara saya? Oh, sekarang masih kecil. Oh, mungkin bisa disetting volumenya Mbak Siti, bisa dikerasin. Udah ya? Kalau gitu mikrofonnya saya matikan dulu ya Mbak ya. Oke. Nah, pada akhir tahun 1944 ya, bangsa Jepang itu mulai banyak mengalami kekalahan dari bangsa sekutu. Nah, itu dalam Perang Dunia Kedua. Banyak wilayah yang diduduki oleh Jepang jatuh ke tangan sekutu. Oleh karena itu, bangsa Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia agar tidak melawan dan bersedia membantu Jepang dalam melawan sekutu. Nah, karena janji Jepang yang ingin memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia, akhirnya bangsa Indonesia menuntut Jepang ya untuk memberikan kemerdekaan itu. Oleh karena itu, sebagai bukti realisasi janjinya, Jepang membentuk suatu badan di mana dia ini untuk membantu bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya. Nah, organisasi pertama yang dibentuk oleh Jepang dalam ini ya, dalam menepati janjinya kepada bangsa Indonesia itu adalah dibentuknya Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ini persiapan ya. Nah, BPUPKI ini dalam bahasa Jepang itu disebut dengan Dokuritsu ini ya. Ini iya, maaf. Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 dengan diresmikan di Gedung Chow Sangi di Pejambon, Jakarta pada tanggal 28 April 1945. Peresmiannya ya ini tanggal 28 April 1945. Tetapi untuk didirikannya BPUPKI itu tanggal 1 Maret 1945. Di mana BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya Iji Bangase dari Jepang ya. Dengan sekretarisnya adalah RP Suroso dan anggotanya itu 63 orang dari seluruh wilayah Indonesia dan 7 orang tanpa hak suara. Jadi totalnya ada 70 orang. Oke. Saya lanjutkan ya.
Nah, dalam masanya BPUPKI itu sidang 2 kali. Yang pertama, sidang pertamanya itu pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 dan sidang keduanya pada 10 Juli sampai 16. Ya. Sidang kedua ya. Nanti kita bahas satu persatu. Saya tulis sebagai pengingat, sidang kedua itu tanggal 10 sampai 16 Juli. Juli 45. Jadi dia ada 2 kali sidang. Yang pertama itu ini tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan tanggal 10 sampai 16 Juli 45 sebagai sidang kedua. Nah, dalam sidang pertama, tujuan diadakannya sidang adalah merumuskan dasar negara. Ya. Di mana dalam sidang itu ada 3 pendapat yang disampaikan, ya. Pendapat yang pertama itu dari Mr. Muhammad Yamin. dalam pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia, ya, yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Ini Mbak Hermi, selamat malam, selamat datang. Mikrofonnya saya matikan karena saya sedang memberikan materi. Nanti setelah materinya selesai baru saya nyalakan untuk menjawab soal ya. Oke, saya lanjutkan. Ini dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu tujuannya itu merumuskan dasar negara. Ada 3 pendapat dalam sidang tersebut. Yang pendapat pertama itu pada tanggal 29 Mei 1945 disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Oh, waalaikumsalam Mbak. Selamat malam ya untuk Mbak Hermi. Nah, dia mengemukakan 5 asas dasar negara, ya, yang dituangkan dalam ini. Sebentar. Berjudul, sebentar saya ketik ya, berjudul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Oke. Nah, pemikirannya itu sama Mr. Muhammad Yamin itu dituangkan ya dengan judul Asas dan Dasar. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia, di mana 5 pemikiran dasar asasnya itu, ini yang pertama itu peri kebangsaan, yang kedua peri keadilan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Nah, ini adalah pendapat pertama dalam sidang BPUPKI yang pertama. Nah, pada tanggal 31 Mei ya, oleh Profesor Dr. Supomo, beliau mengemukakan pendapat yang kedua, juga 5 dasar negara Indonesia, antara lain itu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, setelah itu pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno juga mengemukakan pendapat yang ketiga dengan 5 pemikiran, sama-sama 5 ya. Antara lain itu kebangsaan Indonesia,
Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, 5 asas yang diberikan oleh Bapak Soekarno ini paling disetujui dari pendapat-pendapat yang lain, ya. Jadi 5 asas yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno itu kemudian diberi nama sebagai Pancasila, tetapi ini belum dalam bentuk konkret atau resmi yang sudah dipakai, ya. Cuman hanya sebagai masih dalam bentuk mentah, belum resmi digunakan, ya. Ini saya ketik belum resmi, ya. Oke. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni ya itu diperingati sebagai Hari Pancasila atau hari lahirnya Pancasila. Oke, saya lanjutkan. Nah, sidang yang kedua itu tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Oke, ini sinyal saya merah, saya cek suaranya saya masuk enggak? Sebentar. Oke, masih masuk ya. Nah, setelah sidang pertama ya, BPU PKI ini dia mengalami reses. Jadi ini belum masuk ke sidang kedua, belum masuk. Tapi BPU PKI akan mengalami reses atau istirahat selama 1 bulan penuh. Sehingga untuk mengantisipasi itu, ya, dan selain itu juga tadi kan 5 dasar negara tadi sudah terbentuk, tetapi belum resmi, belum dalam bentuk konkret, belum resmi. Jadi makanya BPU PKI membentuk panitia 9 karena dasar negaranya belum bentuk matang, belum resmi, tapi BPU PKI harus reses atau istirahat. Jadi dibentuklah panitia 9, di mana panitia 9 ini anggotanya ada 9 orang. Tugasnya ya menampung aspirasi tentang dasar negara Indonesia merdeka. Jadi kalau ada pendapat tentang Indonesia merdeka, jadi panitia 9 ini siap menampung pendapat dari berbagai pihak tentang Indonesia merdeka. Nah, anggotanya tadi ya ada 9 orang, di mana ketuanya ini merangkap sebagai anggota. Anggotanya itu ada Insinyur Soekarno sebagai ketua. Ya, jadi ketua dari panitia 9 adalah Insinyur Soekarno, ya. Dan anggotanya ada Dr. Andes Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Ini adalah 9 anggota dari panitia 9. Nah, dalam masa kerjanya panitia 9 ya, pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 ini berhasil merumuskan dasar negara. Ya, jadi dari 5 asas tadi, 5 asas negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno itu dibahas lagi, diolah lagi, karena kan dia belum terbentuk resmi. Jadi dibahas lagi, diolah lagi oleh panitia 9, dan pada tanggal 22 Juni ini itu berhasil mengeluarkan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta atau disebut dengan Jakarta Charter. Saya ketik ya. Jakarta Charter
atau Piagam Jakarta. Oke, nanti untuk isi Piagam Jakarta banyak sekali, nanti teman-teman untuk lengkapnya bisa download ya untuk isi Piagam Jakarta. Nah, oke, setelah terbentuknya Piagam Jakarta, kemudian BPUPKI ini ya, dalam Piagam Jakarta ini terdapat perumusan dasar negara Indonesia Merdeka ya, antara lain 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah isi dasar negara yang tercantum di dalam Piagam Jakarta. Jadi sudah hampir terbentuk ya dasar negara Pancasila kita. Nah, setelah itu, setelah dikeluarkannya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 itu dibubarkan dan BPUPKI melanjutkan sidangnya tadi tanggal 10 sampai 16 Juli ya. Juli 45, di mana BPUPKI ini membahas tentang rancangan undang-undang dasar ya. Oh iya Mbak Hermi, tidak apa-apa, terima kasih sudah join kelas ya. Nah, sehingga membentuk panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi setelah dasar negara atau Pancasila ini terbentuk, jadi BPUPKI mengadakan sidang kedua, di mana itu adalah untuk merancang Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Saya next. Nah, panitia tersebut membentuk kelompok kecil. Jadi ya, panitia perancang kemerdekaan itu tadi ini kelompok kecil ya, yang beranggotakan 7 orang. Tadi diketuai oleh Mr. Supomo ya, dimana ini kelompok kecil ini khusus untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah dibentuk panitia kecil ini dan mereka mengadakan pertemuan ya, pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno berhasil melaporkan hasil dari panitia perancang undang-undang. Jadi setelah rapat dan lain sebagainya dan berhasil dirancang, jadi pada tanggal 14 Juli itu Insinyur Soekarno itu melaporkan hasilnya dari rancangan undang-undang tersebut dengan 3 hal pokok ya, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Jadi 3 hal pokok yang dilaporkan Insinyur Soekarno sebagai hasil kerja dari panitia kecil yang beranggotakan 7 orang tadi, kelompok kecil ya. Itu ada 3 hal. Yang pertama pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga Undang-Undang Dasar atau batang tubuh undang-undang. Oke, next. Nah, setelah itu kan masa kerja dari BPUPKI selesai. Kemudian Jepang membentuk lagi sebuah organisasi, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, dalam bahasa Jepang, PPKI ini disebut dengan Dokuritsu. Ini pakai i ya. Dokuritsu Junbi Inkai.
Kalau BPUPKI itu Dokuritsu Junbi Kosakai. Kalau PPKI itu Dokuritsu Junbi Inkai. Oke, di mana PPKI ini didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Anggotanya lebih sedikit ya. Kalau tadi anggota BPUPKI 63 orang dengan 7 orang tanpa hak suara. Kalau PPKI itu anggotanya 21 orang dengan ketuanya Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Untuk anggotanya ini saya sebutkan saja ya sebagai tambahan ya, dimana selain ketuanya Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Mohatta, penasehat dari PPKI adalah Ahmad Subarjo, dan anggotanya itu ada Mr. Supomo, Dr. Dr. Rajiman Widyodiningrat, RP Suroso, Sutarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Suryo Hamijoyo, Abdul Qadir Puruboyo, Yap Chuanbing, Latu Harhari, Dr. Amir, Abdul Abbas, Teguh Mohasan, Hamdani, Samratulangi, Andi Pangeran, I Gusti Ketut Puja, Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantoro, Kasman Singodimejo, Sayuti Melek, dan Iwa Kusuma Sumantri. Itu adalah anggota dari PPKI. Oke, saya next ya. Pada sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI ini membahas tentang konstitusi negara. Ya. Maksudnya itu adalah tentang presiden dan wakil presiden serta lembaga yang membantu tugas presiden Indonesia. Jadi ini membahas tentang presiden dan wakilnya dan juga lembaga-lembaga yang membantu tugas presiden di Indonesia. Selain membahas konstitusi negara, sidang pertama PPKI ini dia juga menghilangkan kalimat ini ya pada yang pertama, kalimat pertama tadi yang dalam piagam Jakarta tadi ya, yang pertama itu berbunyi tadi yang pertama itu bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oh ini jadi. Nah, kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini dihilangkan ya. Dihilangkan. Ini tidak ya, berarti tidak menjadi ya, berarti tinggal ketuhanan saja ya. Ketuhanan karena ini alasannya kenapa kata-kata ini dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena Indonesia itu merupakan negara kesatuan di mana di Indonesia itu ada banyak agama, banyak suku, banyak keyakinan. Jadi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, nah makanya kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan. Ya, tujuannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi saling menghormati satu sama lain. Karena di Indonesia itu tidak hanya ada agama Islam saja, tetapi ada 5 agama ya. Sekarang nambah 1
Konghucu itu sudah diakui di Indonesia ya. Kalau dulu tidak diakui, sekarang sudah diakui ya. Nah, di sidang yang kedua ini, di sidang kedua itu PPKI itu mengubah sila pertama tadi ya, dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tadi katanya dihapus, berarti tinggal ketuhanan saja. Kemudian di sidang yang kedua ini diubah sila pertamanya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang sampai sekarang masih berlaku untuk kita semua ya. Dan ini bab ya, dan juga melakukan perubahan pada bab kedua Undang-Undang Dasar pasal 6 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam ya, dirubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Hal ini tujuannya juga sama, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu kan di Indonesia banyak sekali agama ya. Jadi makanya kata orang Indonesia yang beragama Islam itu dihilangkan, diganti dengan orang Indonesia asli, supaya semua warga Indonesia itu mempunyai hak yang sama. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini pada tanggal 17 Juli 1945, Undang-Undang Dasar itu diresmikan dan diumumkan secara sistematika ya. Nah, pengumumannya itu berisi yang pertama, ini seharusnya 1, ini seharusnya 2 ya, maaf, dan ini 3. Oke. Pengumuman yang pertama itu berbunyi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 4 alinea ya, di mana alinea keempat dalam pembukaan itu tercantum Pancasila yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengumuman yang kedua itu tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan, dan 2 ayat tentang aturan tambahan. Dan yang ketiga itu tentang penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Oke, ini juga termasuk ini ya, penjelasan atau penjabaran batang tubuh dari ini kontennya. Oke. Nah, dari proses perumusan Pancasila itu kan banyak sekali hal-hal yang bisa kita teladani ya. Bagaimana dulu para pahlawan kita siang malam mereka berpikir, mereka bekerja untuk merumuskan dasar negara, untuk merumuskan undang-undang. Nah, itu hal-hal yang perlu kita teladani ya di sini. Ini ada nilai juang dalam proses perumusan Pancasila yang bisa kita petik, yang kita bisa ambil. Itu adanya sikap persatuan dan kesatuan. Ya. Jadi tadi dari hasilnya yang hanya menjurus ke agama Islam dirubah menjadi lebih general, jadi semua orang bisa masuk. Nah, itu bagaimana bentuk dari sikap persatuan dan kesatuan ya.
Terus membela dan memperjuangkan hak asasi manusia. Itu tadi juga merupakan bentuk dari perjuangan hak asasi manusia, karena semua manusia mempunyai HAM atau hak asasi manusia yang sama dan adil. Ya. Terus semangat kekeluargaan, kebersamaan dan cinta tanah air. Dari situ kita bisa mencontoh ya tadi Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Yamin dan semuanya. Mereka itu begitu semangatnya memperjuangkan kita, itu adalah bentuk memperjuangkan dasar negara, bagaimana Indonesia ini bisa merdeka, sehingga ya kita alhamdulillah bisa merasakan ya hari ini bagaimana Indonesia merdeka. Itu adalah suatu bentuk dari cinta tanah air dan kebersamaan. Terus mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Jelas sekali ya, mereka siang malam, bahkan mereka tidak bukan tidak memperdulikan ya, mengesampingkan keluarganya, tak mengutamakan kepentingan negara, karena mereka begitu cintanya pada tanah air Indonesia kita. Oh, Masri masih loading. Oke, saya coba back, terus saya next supaya bagaimana Masri masih loading. Oke, saya buka ya mikrofonnya. Oh, ini masih. Oke, saya buka mikrofon Masri dulu. Ini Masrinya mikrofonnya loading ini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, yang terakhir ini pengabdian dan jiwa kepahlawanan. Oke. Nah, nilai-nilai selain nilai juang, gimana Masri, masih loading? Oh, udah kayak gitu. Saya matikan lagi ya mikrofonnya ya. Nah, nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Tadi adalah nilai juang, sekarang nilai kebersamaannya. Itu bisa dilihat dari perubahan Piagam Jakarta sebagai keputusan bersama. Tadi ya, di Piagam Jakarta yang pertama itu kan berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu dalam Piagam Jakarta. Nah, kemudian dalam sidang PPKI yang pertama itu kata itu dihilangkan. Dalam sidang yang kedua kata itu diganti menjadi ketuhanan yang maha esa. Nah, itu merupakan ini ya keputusan bersama atau musyawarah ya. Nah, yang kedua, menerima keputusan bersama. Tadi sebagai contoh tadi kan ada perubahan tadi. Nah, karena itu merupakan keputusan bersama, musyawarah bersama, dan hasil mufakatnya ya, keputusan bersama itu dicapai untuk mencapai kata mufakat. Nah, hasil mufakatnya ini tentu saja harus diterima dengan ikhlas oleh semua ya, tanpa terkecuali, karena itu merupakan keputusan bersama yang sudah disepakati dan merupakan hasil mufakat untuk semuanya. Nah, yang ketiga itu melakukan hasil keputusan bersama. Jadi setelah diterima keputusan mufakat ini, yaitu kita harus menerapkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang dimaksud dengan melakukan hasil keputusan bersama. Oke, saya next. Nah, di sini kita latihan, saya hidupkan mikrofonnya. Oke. Sebelum ini ya teman-teman ya, saya ngajak untuk ini mengerjakan latihan. Ada pertanyaan tentang perumusan ini, perumusan Pancasila. Pak Siti dan Mas Ri, bagaimana, ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Coba dulu. Oke. Kita coba kerjakan yang pertama ya. Piagam Jakarta disusun atau diumumkan pada tanggal berapa?
Wow. Ini Mas Tri berarti benar-benar menyimak ya hari ini ya. Tanggal 22 Juni 1900. Juni apa Juli? Coba dicek lagi Mbak Siti. 1945 ya. Di mana Piagam Jakarta ini disusun oleh Panitia 9 ya. Yang diketuai oleh siapa tadi Panitia 9? Insinyur Soekarno. Oke. Wow, good. Ini BPU PKI ya, maaf ya. BPU PKI dibentuk pada tanggal berapa? BPU ya 1 Maret 1945. Oke. Nah, tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari apa? Oke. Hari Pancasila ya, saya singkat ya, sama saja. Ayo Mbak Siti, keluarkan suaramu. Ini Mbak Siti lagi nonton movie-nya pakai bahasa Mandarin, apakah tidak roaming? Oh iya, gak apa-apa. Masih permen. Justru tidak boleh Mas Ri, karena sudah tua kan, nanti kalau kebanyakan makan permen. Apa Mbak? Oh, darat. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi ya, Piagam Jakarta itu dirumuskan oleh siapa? Panitia. Kenapa Mbak Siti? Tadi pada setelah sidang pertama, PPU PKI itu setelah sidang pertama mengalami reses atau istirahat penuh selama 1 bulan. Makanya dibentuk sebuah panitia. Nah, panitia ini tadi panitia apa? Ya, panitia 9, di mana dalam masa ini ya 1 bulan itu panitia 9 itu berhasil merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jadi Piagam Jakarta itu dirumuskan oleh panitia 9. Ya, pada ini ya. Panitia saya singkat ya 9, di mana yang diumumkan pada tanggal ini ya, Piagam Jakartanya pada tanggal 22 Juni 1945. Ketua PPKI adalah kayaknya, kok jadi kayaknya Mas? Oke, kita cek slide-nya ya. PPKI. Oh, ini dia. Nah, PPKI ini ya, panitia persiapan ya. Dalam bahasa Jepang disebut Dokurinsu Junbi Inkai. Inkai. Ini I-nya double. Ini saking ya, Inkai. Bukan, ini I kapital itu. Inkai. Ketuanya Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Mohatta dengan Dr. Andes Muhammad Hatta dengan penasehatnya Ahmad Subarjo. Oke. Saya ketik ya penasehatnya di sini ya. Penasehat
Itu tadi Ahmad Soebarjo. Oke. Oke, kita lanjut coba ke multiple choice pilihan ganda. Nah, yang pertama, BPU PKI dibentuk pada tanggal A. 1 Maret, B. 2 Maret, C. 3 Maret, D. 4 Maret. Yang mana teman-teman? 1 Maret. Oke. Ayo Mbak Siti. Nah, ketua BPU PKI tadi siapa? Insinyur Soekarno, Mohatta, Dr. Rajimun Wedioningrat, atau Mohyamin? Siapa? Iya, ketua BPU PKI. Siapa? Kalau bukan Insinyur Soekarno. Oke, Mas Ri Insinyur Soekarno, Mbak Siti apa Mbak Siti? Embu. Oke, saya open slide untuk BPU PKI ya. Ini BPU PKI itu dalam bahasa Jepang itu Dokuritsu Junbai Junbiko Sakai, dibentuk 1 Maret ya. Dengan ketuanya itu Dr. Rajiman Widyodiningrat, wakilnya Iji Bangase, orang Jepang, sekretarisnya RP Suroso. Jadi ketua BPU PKI siapa? Oh, masih loading. Widyodiningrat C. Oke, itu ketua BPU PKI. Insinyur Soekarno ini ketua panitia 9 ya. Ketua panitia 9 dan juga PPKI. Oke. Saya lanjut nomor 3. Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara pada tanggal 4 Juni, 3 Juni, 2 Juni, 1 Juni. Tadi pada sidang pertama BPU PKI ada 3 pendapat. Yang pertama itu dari Muhammad Yamin, yang kedua dari Mr. Supomo, dan yang ketiga dari Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini mengemukakan 5 dasar negaranya. Itu pendapatnya, itu pada tanggal berapa? Yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. 1 Juni 1945. Ya, benar. Nah, itu kalau untuk itu untuk Insinyur Soekarno. Kalau tadi Mr. Muhammad Yamin pada tanggal berapa dia mengemukakan pendapatnya? Sidang BPU PKI pertama itu saya ketik aja ya. Sidang BPU PKI pertama itu dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Berapa Mbak? 20 berapa? 20 Mei. Sebentar, Supomo. Sebentar. Nih. 10 sama sebentar. Saya ketik ya. Kok pada saya ketik di sini. Oke. Nah, supaya ini BPU PKI ya.
Itu sidangnya 2 kali. Yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, dan yang kedua itu tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Oke. Dalam sidang pertamanya itu ada 3 pendapat. Yang pertama itu dari Muhammad Yamin. Itu 5 asas negara tadi ya. Itu dia mengemukakan pada tanggal 29 Mei 1945. Pendapat yang kedua itu dari Supomo, ya, itu dikemukakan pada tanggal 31 Mei 1945. Dan pendapat yang ketiga itu dari Insinyur Soekarno, dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, di sini dari sidang pertama dengan sidang kedua itu ada jeda ya, karena BPUPKI akan mengalami reses ya. Nih, BPUPKI reses atau istirahat selama 1 bulan. Ya, oleh karena itu dibentuk panitia 9. Tugasnya itu menampung aspirasi atau pendapat tentang Indonesia merdeka. Oke. Sebentar, Indonesia merdeka. Terus pada 22 Juni 1945 panitia 9 mengeluarkan Piagam Jakarta. Oke, yang isinya ada 5. Yang satu tadi ya, nanti bisa di play itunya. Oke, bisa dipahami ini teman-teman untuk ini? Oke, jadi sudah ya. Berarti nomor 4, Ketua Panitia 9 tadi siapa? Insinyur Soekarno. Oke, saya di sini lupa. Tadi Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya tanggal berapa teman-teman? 29 Mei. Kalau Supomo tanggal berapa? Ya, 31 Mei. Oke. Nomor 5, setelah BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuk Nah, setelah BPUPKI bubar tadi dibentuk apa? Dibentuk PPKI. Oke, kita 2 soal lagi ya. Kiai Haji Agus Salim lahir di kota, ada yang tahu? Yogyakarta? Kalau nggak salah. Coba saya. Oke, saya buka ini ya tentang lepas.
Kiai Haju Salim itu lahir di kota Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi di Yogyakarta, Bukit Tinggi, Padang atau kok Medan, Mbak? Lahir di kota Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bukit Tinggi. Jadi lahir di kota Bukit Tinggi. Iya. Perasaan ini pertemuan kemarin berarti sudah di ini ya Mas ya, diulas ya. Ini diulas lagi ya. Ini materi untuk UTS-nya cuman buat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu cuma bab perumusan Pancasila saja ya. Ya. Oke, ini berhubung waktunya, kelas kita nanti akan dipakai oleh kelas lain. Jadi saya tutup dulu. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga nanti yang dipelajari bermanfaat ya. Nanti saya share modulnya supaya nanti teman-teman bisa kurang 5 menit di sini UTS. Nanti ada yang ujian nasionalnya. UTS Mbak. Ya, nanti kan saya akan share itu share soalnya di grup ya. Nanti kan soalnya berupa pilihan ganda 20 soal. Nanti jawabannya dikirim ke email. Nanti saya kayaknya kayaknya disalin di teksnya aja. Disalin di teksnya aja ya Mbak ya. Oke. Nanti waktu pengerjaannya dua minggu. Tapi kalau bisa sih sebelum 2 minggu harus dikumpulkan ya. Nanti insya Allah saya nanti akan mengadakan ini untuk tugas mandiri untuk penjaskes. Kalau penjaskesnya nanti ada soal, nanti saya share soalnya. Dan juga agamanya nanti hafalan ayat ya, nanti direkam berupa video, nanti dikirim ke saya. Saya menyesuaikan dengan mata pelajaran kelas 6. Saya menyesuaikan pelajaran kelas 6. Jadi dia belajarnya tentang ayat apa. Ya, nanti dihafalkan. Oke, ini waktunya sudah tinggal 1 menit. Saya tutup ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masih seru kemarin ya, hadir semua ini. Iya, Mas Dianya lagi ada acara. Mbak Herminya tadi bosnya udah datang duluan. Oke, teman-teman ya, ini saya tutup dulu ya kelasnya ya. Sampai jumpa. Iya, sama-sama. Shishe. Roger.